Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, Alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan Bapak. Insya Allah Bapak akan membahas tentang menyambut usia balik. Sebelum dimulai, kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini tentunya setelah kalian belajar dengan Bapak, kalian itu mampu mengidentifikasi tanda-tanda balik. Tentunya baik itu tanda-tanda balik menurut fikih ataupun menurut ilmu biologi. Yang kedua, mampu menganalisis cara menghadapi tanda-tanda balik. Dan yang ketiga, mampu menganalisis kewajiban setelah balik. Anak-anak, sebelumnya Bapak mau bertanya nih, apakah kalian tahu nggak apa itu yang disebut balik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, anak-anak, balik itu adalah sampainya usia seseorang pada kedewasaan. Atau juga balik itu disebut dengan sebuah masa ketika seseorang mulai dibebani dengan hukum syariat, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban atau yang disebut dengan mukallaf. Nah, selanjutnya anak-anak yang perlu kalian ketahui adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama yaitu adalah mimpi basah. Yang kedua yaitu adalah haid bagi perempuan. Nah, haid bagi perempuan diawali paling sedikit atau minimal ketika berumur 9 tahun. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah berumur 15 tahun. Nah, ini adalah puncaknya, sempurnanya menurut sebagian para ulama, terutama pengikut madhab syafi'iyah. Selanjutnya, setelah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, menurut ilmu di biologi dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda bagi laki-laki dan ada tanda-tanda bagi perempuan. Nah, yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ini khusus untuk laki-laki. Dilihat dari perubahan fisik, yang pertama, tumbuhnya rambut pada wajah seperti kumis, jenggot, kemudian jambang. Yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, badan menjadi lebih kekar dan berotot. Yang keempat, suara menjadi lebih berat. Yang kelima, pertumbuhan jakun. Dan yang terakhir, yaitu nafsu makan semakin meningkat. Nah, selanjutnya dilihat dari perubahan mental. Yang pertama, cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Nah, selanjutnya, bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan dengan secara praktis. Sekarang tanda-tanda balik bagi perempuan dilihat dari perubahan fisik. Yang pertama, payudara dan pinggul mulai membesar. Yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang ketiga, kulit lebih halus dibanding laki-laki. Yang keempat, yaitu adalah haid.
Dan yang kelima, suara menjadi lebih merdu. Kalau dilihat dari perubahan mentalnya, yang pertama, perempuan itu lebih mengutamakan perasaan. Kemudian yang kedua, ingin diperhatikan dan dimanja. Dan yang ketiga, mudah mengadu atau menangis, menyesali saat menghadapi sebuah masalah. Anak-anak, muncul pertanyaan, bagaimana cara menghadapi tanda-tanda balik itu? Baik itu dilihat dari segi ilmu fikih ataupun ilmu biologi. Nah, di sini yang pertama bisa dibicarakan dengan orang tua. Kemudian yang kedua, temukan teman yang mendukung. Kalian bisa saling tukar pikiran. Nah, kemudian yang ketiga, bersikap positif terhadap diri sendiri, harus selalu optimis. Dan yang terakhir, harus selalu menjaga kebersihan badan. Anak-anak, bila kalian semuanya sudah mengalami salah satu tanda-tanda balik yang sudah Bapak jelaskan tadi, maka kalian itu sudah dikatakan sudah balik atau sudah dewasa. Maka dari itu, kalian itu dibebani dengan hukum syariat. Tentunya kalian harus melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, anak-anak, salah satu kewajiban yang harus kalian laksanakan ketika sudah balik, yang pertama adalah harus melaksanakan sholat fardu. Nah, sholat yang 5 waktu ini, sholat fardu tidak boleh sampai ketinggalan, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka dosa konsekuensinya. Nah, yang kedua, kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat tentunya batasan bagi laki-laki dari pusar sampai lutut atau antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan yaitu batasan auratnya sekujur badan kecuali hanya telapak tangan dan wajah. Nah, dan yang ketiga, anak-anak, salah satu kewajiban yang harus kalian laksanakan setelah menginjak dewasa atau usia balik yaitu mencari ilmu. Ingat ya, anak-anak, segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu, no, tidak ada manfaatnya. Dan tidak mempunyai ilmu, semuanya akan ketinggalan. Ingat ya, anak-anak, mencari ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban sebagaimana sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Artinya, setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban mencari ilmu. Oke, baiklah anak-anak, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh soleha, diberikan ilmu yang banyak, juga bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.